bersifat sangat basah, korosif. Korosif itu artinya kalau dia mengenai sesuatu benda, dia akan merusak permukaan benda, dia akan merusak, termasuk kalau kulit. Kebakar ya, seperti kebakar. Seperti iritasi dan mengelupaskan permukaan kulit. Ini terasa seperti gatal panas kalau kita kena material ini. Nah, yang tadi itu yang saya bilang, nah, sifat cyanida ini racun kuat, tapi dia bisa terurai dengan cepat. Apa? Terurai dengan cepat, bisa hilang, cepat hilang. Yang bisa menghilangkan dia adalah satu, suasana asam. Nah, ini yang saya sulit menjelaskannya. Asam basa ini di depan bapak-bapak yang background hukum mungkin pernah belajar di SMA barangkali. Ya, asam basa itu. Dalam suasana asam seperti dalam lambung, ini karena lambung kita mengandung hidrochloric acid, asam klorida, sehingga begitu kena dia akan lepas HCN-nya dalam bentuk gas. Nah, itu kalau dia kena asam. Kedua, bisa juga karena panas temperatur. Nah, oleh sebab itu banyak dipakai sama tadi penangkapan ikan di karang-karang di laut itu. Jadi ikan karang ini merupakan komoditas ekspor ikan karang hidup itu, live rib fish. Ya, jadi live rib fish ini termasuk diekspor keluar. Nah, ini ditangkap susah ditangkap. Kalau yang mulia kita pancing itu tidak bisa berapa banyak, sehingga banyak dilakukan dengan termasuk juga ikan-ikan hias disemprot dan ditangkap dengan gampang karena dia apa namanya, dia semacam teler gitu. Nah, kemudian setelah itu dihidupkan lagi. Nah, dimasukkanlah ke siput-siput ya, restoran-restoran. Termasuk ini banyak ditemui kalau yang mulia berkunjung ke Singapura, di sana banyak ditemui itu dengan harga yang sangat mahal. Nah, umumnya ditangkap dari kita yang secara ilegal, itu yang merusak ekosistem perairan. Nah, mati. Ikannya tidak mati, jadi dia teler terus tangkap terus dihidupkan dengan memberikan dia oksigen kembali dengan air jernih, sehingga dia hidup lagi, dijual sebagai ikan hidup. Seandainya cyanida itu tidak hilang karena panas, maka orang akan keracunan makan ikan itu. Tapi begitu dimasak, cyanidanya hilang. Ada lagi lanjut? Saya kira untuk sementara itu barangkali mungkin ada yang mulia yang ingin ditanyakan yang lain. Tadi dikatakan oleh ahli bahwa apabila cyanida kena panas dia akan menguap ya? Menguap. Dia bukan menguap, melepaskan gas HCN. HCN dalam bentuk gas keluar. Kalau dalam kasus ini kan cyanida itu ada di dalam kopi, Ya. dalam es yang ada susunya juga. Apakah menjadikan senyawa lain dalam bentuk lain, punya efek lain? Iya, Pak. Bagaimana? Maksud yang mulia yang mana? Kan kopi Ya. yang ada susunya dan ada esnya, Ya. yang kemudian ternyata ada cyanidanya, diminum oleh Mirna Solihin. Ya. Ternyata Mirna Solihin meninggal dunia. Ya. Ini baru fakta-fakta yang kita terima dalam persidangan ya. Ya, jadi Bagaimana kan menurut Anda? cyanida ini setelah kita analisis, kita periksa. Nah, karena biasanya kita menganalisis cyanida itu dalam air. Nah, ini dalam kopi, sesuatu yang. Tapi setelah kasus ini terjadi lagi kasus bunuh diri dengan racun yang sama di dalam teh. Jadi saya nggak tahu kalau ini kita expose dengan ke umum, apa ini tidak menjadi pembelajaran kurang bagus, saya nggak tahu yang mulia. Karena setelah kasus ini ada kasus bunuh diri dengan
racun cyanida menggunakan teh. Jadi setelah kita analisis, cyanida di dalam apa namanya itu, di dalam kopi ini masih dalam bentuk cyanida bebas. Artinya cyanida belum terikat ke apa namanya, dalam bentuk senyawa kompleks belum, tapi dia dalam bentuk bebas gitu. Dan apakah kekuatan cyanida itu setelah campur dengan kopi atau dalam kekuatan racunnya maksudnya ya? Ya. Dengan es, dengan air, dengan itu apakah akan berubah, menurun atau justru meningkat? Jadi sepanjang cyanida itu masih ada di dalam bentuk bebas, itu sifatnya tetap sama aja. Tetap sama. Iya. Kemudian kalau ternyata di minum manusia, apa efek yang timbul? Nah, efek timbulnya sesuai dengan konsentrasinya, yang mulia. Nanti ada saya punya paparan saya itu juga menyangkut itu. Berapa konsentrasi, berapa yang sehingga saya bisa menunjukkan ke yang mulia, berapa yang masuk ke tubuh korban, dan berapa yang mematikan. Ada batas-batas. Ada batasnya. Kalau seseorang memakan cyanida dengan batas tertentu tidak mengakibatkan efek yang mematikan, itu ada ya? Tentu ada. Bisa dikemukakan Ya. dalam. Silakan, mudah-mudahan. Besar belakang. Terus. Ke sana ke forward, ke next, sebelum before. Terus. Bukan. Maju. Ya tadi yang perhitungan. Bentar saja. Maju. Nah ini. Ya itu. Nah ini yang mulia. Nah, saya bisa jelaskan bahwa dari kronologis laporan polisi yang kami baca itu korban sempat sekali menyedot apa namanya, larutan kopi bersianida itu. Jadi untuk itu kami sebagai orang forensik harus tahu isi sedotan itu berapa. Tapi tentu kita tidak tahu persis berapa yang disedot itu. Tapi kita bisa melakukan suatu uji dengan melakukan berulang-ulang untuk orang yang normal dengan sedotan yang sama, dengan bahan yang sama, sehingga kita dapatkan sekitar rata-rata sekitar dari 20 kali sedotan di average value, nilai rata-rata itu sekitar 20 ml. Nah, 20 ml ya. Itu satu sedotan itu. Ya? Satu kali sedotan rata-rata. Nah, hitung ya. Ya. Nah, kemudian karena kita mendapatkan konsentrasi cyanida di dalam larutan kopi yang apa namanya, yang sisa minuman itu sekitar 14,88, hampir 15 gram per liter. Jadi ini mohon saya mau jelaskan ini yang mulia, ini karena beredar 15 gram per liter, ya hampir sama dengan itu. Tetapi bukan 15 gram dalam satu gelas yang mulia. 15 gram per liter. 15 gram per liter. Mililiter. Iya. 15 gram per liter. Oh, 15. Nah, jadi kalau satu gelas ini sekitar kalau tidak salah lebih kurang 300 sepertiga, 300 sampai 350. Kami ukur dari kemarin gelas yang dipakai Oliver itu sekitar 350 gram, 350 mililiter. Sehingga ada sepertiga dari 1 liter itu tadi. Nah, kalau 1 liter 15 gram, berarti sepertiga dari 1 liter itu sekitar 5 gram. 5 gram itu sama dengan, mirip dengan ini, dengan satu bongkahan. Coba yang gambaran cyanida yang kristal itu, kristal. Gambaran kristal. Ya. Mirip ini. Mirip satu bongkahan ini. Itu 5 miligram itu. 5 gram. 5? Sekitar 5 gram. 5 gram. Yang menurut saudara itu yang merupakan sepertiga isi dari gelas. Sama dengan isi di gelas itu. Kandungan isi gelas itu 5 gram per liter. Per 350 mililiter. Tapi kalau per liter tadi 15 gram yang mulia.